Halo teman-teman semua, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku MA Ina Mertanturi, NPM 18220007, mahasiswi program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di video ini aku bakal jelasin materi tentang masalah rasial di Afrika Selatan. Video ini dibikin untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah sejarah Afrika yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD. Jadi langsung aja kita ke penjelasannya. Oke, jadi materi yang pertama itu ada pemerintahan Botha dan Smoot. Jadi pemerintahan ini itu berlangsung dari 1910 hingga 1919. Jadi pemerintahan ini itu bersifat moderat dan berusaha agar Uni Afrika itu tetap berada dalam lingkungan persemakmuran Inggris. Dan kemudian bersama Smoot ia bekerja untuk mengembangkan kemakmuran bangsa Boer atau Afrikaner yang waktu itu sempat lenyap karena mengalami kekalahan dalam perang melawan Inggris. Kemudian di tahun 1913 di kalangan orang-orang India itu timbul kecemasan karena Botha pada tahun 1911 itu mengeluarkan peraturan yang berisi larangan membawa masuk orang India ke Afrika Selatan untuk dijadikan buruh. Kemudian di tahun 1913 dikeluarkan lagi peraturan yang baru, yaitu Immigration Regulation Act yang menghentikan imigrasi orang-orang India Asia ke Uni Afrika Selatan. Kemudian pada tahun 1920 Botha meninggal dan posisinya digantikan oleh Smoot, dan ia mendapat tugas menindas gerakan-gerakan di dalam negeri yang pro-Jerman dan gerakan yang ingin melepaskan diri dari Commonwealth Inggris. Kemudian di tahun 1923 pemerintah kembali membuat peraturan, yaitu Urban Areas Act yang berisi natif atau orang-orang negroid atau pribumi Afrika itu hanya diizinkan masuk ke kota yang diciptakan oleh orang kulit putih, dan tempat tinggal mereka pun dipisah oleh orang-orang yang berkulit putih. Kemudian dasar-dasar pemisahan ini kelak diambil alih oleh kaum nasionalis serta dipertajam sehingga lebih keras daripada tindakan pemerintah pada masa-masa sebelumnya. Oke, jadi kita ke materi berikutnya ya, yaitu pemerintahan Dr. Malan dan politik apartheid. Jadi Dr. Malan ini merupakan seorang ultranasionalis yang memerintah pada tahun 1948 hingga 1954, dan politik pemerintahannya itu melepaskan Uni Afrika Selatan dari Ikatan Commonwealth dan melaksanakan politik apartheid terhadap penduduk non-Eropa. Kemudian Perdana Menteri Malan ini setelah melihat bahwa pendukung-pendukungnya yang terdiri atas petani kulit putih khawatir akan kehilangan buruh-buruh penduduk Bumi Putra, dan segera meredakannya dengan menjelaskan bahwa pemerintahannya tidak ingin melaksanakan apartheid secara total, melainkan memberikan perhatian. Bagi Dr. Malan, pemisahan tatorial secara teori adalah sesuatu yang ideal, dan untuk sementara waktu ia masih membutuhkan penduduk Eropa dan pribumi Afrika hidup bersama-sama. Kemudian penduduk Afrika Selatan ini lantas digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu, orang Asia yang kebanyakan berasal dari Pakistan dan India, dan orang yang berkulit berwarna atau berdarah campuran, di mana kelompok Melayu Cape termasuk di dalamnya. Sontak pemisahan suku yang dilakukan di Afrika Selatan ini mendapat tanggapan dari dunia internasional. Jadi nggak kerasa nih kita udah nyampe materi yang ketiga, yaitu pergerakan politik Afrika Selatan dalam menentang politik apartheid. Jadi setelah Partai Nasional berkuasa di Afrika Selatan secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang, sehingga orang kulit putih menguasai rakyat pribumi dan secara berangsur-angsur merampok dan mengurangi hak-haknya. Orang kulit hitam itu menolak klaim bahwa orang kulit putih itu secara kodrat memiliki keunggulan dan hak untuk memimpin. Dengan adanya orang-orang kulit hitam menerima pendidikan barat, maka mereka mulai mengambil langkah-langkah membentuk gerakan politik. Kemudian South Africa Native National Conference dan APO mengirimkan delegasinya ke London untuk mengajukan protes, tetapi gagal, sehingga sebagai reaksinya lahirlah South Africa National atau SANC pada tahun 1912. Kemudian namanya diubah menjadi ANC atau African National Congress, yang sasarannya terbatas pada usaha agar
golongan elit Afrika Selatan ini diterima secara sosial dan politik dalam masyarakat yang dikuasai oleh orang kulit putih. Perjuangan mereka untuk mencapai sasaran adalah lewat jalan konstitusional. Kemudian perjuangan ANC berubah setelah pemerintah Afrika Selatan ini mengeluarkan National Land Act yang isinya itu orang kulit hitam dilarang membeli tanah atau hidup di wilayah orang kulit putih sebagai penyewa atau penggarap bagi hasil. Kemudian di tahun 1919 hingga 1920, ANC melancarkan kampanye menentang peraturan-peraturan kewajiban orang kulit hitam membawa pas. ANC mengalami kemunduran setelah pemerintah Afrika Selatan mengambil tindakan keras dan tegas. Dan kemudian untuk sementara peranannya diambil alih oleh ICU atau Industrial and Commercial Union yang didirikan pada tahun 1919. Kemudian ANC memperluas keanggotaannya dan akhirnya berkembang menjadi organisasi massa. Oke teman-teman, jadi kita sekarang sampai di materi yang paling terakhir, yaitu berakhirnya politik apartheid. Jadi politik apartheid ini berakhir karena adanya penghapusan apartheid. Jadi tuntutan penghapusan apartheid di Afrika ini muncul dari dalam negeri maupun masyarakat internasional. Dalam buku Nelson Mandela, The Authorized Biography yang ditulis pada tahun 2016, karya Anthony Sampson, di tuntutan penghapusan apartheid dari dalam negeri ini muncul melalui golongan kulit putih dan beberapa golongan kulit putih yang peduli nasib masyarakat Afrika. Gerakan penghapusan apartheid mulai digaungkan oleh tokoh-tokoh nasional Afrika Selatan pada tahun 1960-an. Kemudian berikut nih beberapa tokoh Afrika Selatan yang memperjuangkan penghapusan apartheid, diantaranya ada Nelson Mandela, kemudian Desmond Tutu, yang ketiga itu Frederick W. de Klerk, agak susah penyebutannya ya maaf. Kemudian yang terakhir ini ada Chris Hani. Kemudian tuntutan penghapusan apartheid ini dari masyarakat internasional berlangsung sekitar tahun 1980-an. Afrika Selatan beberapa kali dilarang mengikuti event internasional seperti Olimpiade dan kejuaraan dunia karena masih menerapkan apartheid. Oke teman-teman, jadi segitu aja yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.